Before we start our lesson, let's pray together. Pray start. Finish. And then, like usual, I would like to start this class by asking some information from you about your condition and anything. Okay, I start from Hilma. Before I start to Hilma, Neza, could you like to open your camera please? Or microphone? Lagi ini kah? Ada kegiatan? Atau ke kamar mandi? Oke, mungkin kita anggap Neza lagi kamar mandi ya. Nah, ini kayak privat beneran. Privat, benar-benar privat kan. Yeah, it's the real private class. Okay, guys. Hilma, how are you today? Yes, Kak. I'm fine. And you? How are you? Oh, alhamdulillah. Day one in Medan. Alhamdulillah, like usual. Medan is emotional paradise. Jadi Medan itu apa ya, surganya emosi, wisata emosi. Jadi di sini terkenal dengan kepanasannya dan orang-orang yang bisa buat tambah panas and anything. Okay, how was your day? Is it fun or sad? Now, How was your day? Is it fun or bad or anything? Fun. For the first in Qiyamul Lail, alhamdulillah, istilahnya aku biasanya kan bangun 3:30 atau itu. Nah, pas tadi tuh mendadak bangunnya itu jam 3 kurang coba. Dan nggak ngantuk lagi gitu. Biasanya kalau udah gitu tidur. Tadi mah enggak. Widih. So, what is the tips and trick to do that? Gimana sih tips dan triknya habis bangun nggak tidur lagi kayak gitu? Atau bangun malamnya cepat? Tadi malam tidur jam berapa? Ya, Kak. Advertisement. Sebentar, Kak, ada pertanyaan dulu. Oke. Ada Ibu bentar. Ya. Halo Neza. Udah, Kak. Oke. Because now I menerapkan tuh apa waktu di asrama dulu. Kalau misalnya mau bangun tuh, yang pertama sebelum tidur aku banyak minum. Jadi kan itu kalau buat nggak ngantuk, Hilma tuh tadi tuh ngerjain apa ya? Ya kayak nulis-nulis aja gitu. Udah ngaji kan kalau misalnya lagi ngaji ngantuk, itu Hilma minum lagi. Jadi hari ini tuh hari banyak minum. Ya. Jadi sebenarnya masuk kalau dalam hukum Kirchhoff itu ya harus masuk sama dengan harus keluar. Jadi banyak minum berarti akan siap-siap banyak yang keluar. Ya, dan yang paling bikin bahagia hari ini tuh tadi pas when I'm post test, usually I'm from 7. The correct is 7, but now, but I'm very shocked because my post test is 10. Correct is 10. Dan kaget aja gitu, Kak.
Yeay, apresiasi diri dari Kak Zain juga. Siap. Halo. Gitu, Kak. Hai. Adiknya ya? Ini tuh kakak sepupu tapi Oh, kecil. kakak sepupu. Kelas berapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Kecebakut mah Fadilah. Dipanggil Dedeu. Dedeu. Oh, Iya. Teh Dedeu. Okay. Oh, Hilma. Okay, we have Hilma, Neza, and Lauza. So, Hilma, what's next? What is your next activity after this agenda today? After this agenda, maybe I wanna lunch, but lunch next sleep. Because now in Duhur, I'm just tutor sebaya. Nothing other activity. Oh, jadi nggak ada tutor sebaya udah dihapusin atau masih ada ya? Masih ada, tapi yang kelompok Hilma tuh belum efektif gitu kan. Okay. Orang-orangnya masih pada ngilang. Oh iya. Masih ada kan tapi kan? Masih ada. Okay. So, okay, we have Kandar also here. Okay, then I'd like to go to Lauza. Lauza? Iya, Kak. How are you today? I'm fine. I'm fine, Alhamdulillah. And then, how was your day? Is it fun or sad or anger or anything? It's fine. Okay, Alhamdulillah, everything is gonna fine, yeah? Gonna be fine. And then, Lauza, have you submit your proposal or your file to your campus for as a requirement of Yes, for Kak. SNMPTN? Udah semua? Udah, Kak. Oh, how about the BPJS and the school letter? BPJS-nya sama Bagaimana, Kak? BPJS sama surat yang diurus di sekolah udah selesai? Udah dikirim ke berkasnya udah dikirim ke kampus? Berarti? Oh, udah, Kak. Tapi ada beberapa berkas yang belum Lauja kumpulin, tapi ada tenggat waktunya gitu. Jadi pas tanggal 2 April juga gak apa-apa, tapi nanti ada pengumpulan kembali bagi berkas-berkas yang belum dikumpulin gitu, Pak. Oke. Oke, Lauza. So, what is your next activity? No. Tadi pagi ngapain aja? In the morning, Lauja melakukan biasa aktivitas asrama, di mana pada subuh jam 3, ya. Jam 3? Lauja wake up and doing tahajud. Ya, jam 3 pagi, Kak. Okay. And then jam 5 doing kultum. Oh, okay. And then so wait a minute. So Lauza is a kultumer. Kultumer apa ya? Orang yang kultum begini. Mantap. Then next. And then Lauja help my mother membereskan rumah gitu, Kak.
Okay. And then sholat duha. After that, following class TOEFL. Okay. And then now join with our class. Okay, Lauza, what is your next activity today? Aktivitas selanjutnya apa, Lauza? Setelah ini. Halo, Lauza. Okay, I think Lauza is getting a trouble. And then we goes to Neza. Neza, could you hear me? Hello, Neza. Halo Kak, Could you hear me? Bisa dengar suara kakak? iya Kak, terdengar. Suara aku putus-putus nggak Kak? Enggak, alhamdulillah enggak sih. Gimana Hilma? Suara Neza putus-putus? Enggak putus-putus Kak, aman. Aman. Oke. Aman. Okay, Neza, how are you today? I'm fine. I'm fine. Better Fine. than It's like getting something. Open ini kamera sih dong. lebih Biar baik sama-sama daripada gitu. tadi. Bisa on cam, teman-teman? Oke. Nandar, Lauza. Nah, gini kan mantul. Bentar Kak. Oke, aman. Nandar lagi main bola? Bisa di luar Kak sebentar. Oke, aman. Bantu ibu belanja ke pasar, kakak. Oke. Neza. Kayaknya Neza baru mandi nih ya. Iya. Oke. Berarti kita ditinggal mandi tadi, guys. Aduh, kali aku. Oke, Neza. Why? What happened to you? Enggak kenapa-napa. Enggak ada apa-apa kok. Okay. So, how was your day? Is it fine today? Fine. Ya Kak? Berarti hari ini nggak apa-apa? Maksudnya hari ini nggak ada problem kan? Oke. So, what was your activity? Hari ini udah ngapain aja? Hari ini udah ikut tadi subuh ikut kultum, tapi aku nggak sholat soalnya lagi halangan. Terus udah olahraga juga. Oke. Terus udah mandi, udah buku, udah. Tapi belum makan, udah ngemil. Oke, iya, memang gitu ya. Life as a woman, hidup seorang perempuan itu memang kalau ditanya udah makan belum, gitu kan. Tapi ngemilnya abrek-abrek kadang-kadang. Sometimes. Oke. Pas makan nasi gitu kan, nggak mau diet, nasinya segini. Tapi ngemil. Oke, nice. Oke, Neza. Iya. Valid. Satu hari habis berapa snack? Mungkin nggak tahu Kak, aku nggak gitu. Iya, ini pertanyaan. Tapi kalau makan aku bisa ngitung. Oke. Nasinya dihitung? Atau kalorinya? Enggak dihitung. Kirain ditimbang kan? Sendok nasi. Hah? Sekali makan segitu? Niat banget. Sendok nasi itu loh yang buat di rice cooker. Oh, kirain sendok nasi segini. Oke, Neza. So,
What else? What else? Ini. What is the next activity? Nanti aktivitasnya apa aja setelah ini? Mau ke sekolah, mau kembaliin buku paket. Udah sih itu paling. Masih ada? Masih hari ini dikembaliinnya. Berarti US-nya udah selesai semua? Final examination? Iya, udah selesai, Kak. Alhamdulillah. Udah nggak ada tanggungan lah ya? Iya, Kak. Oke, maksudnya tanggungan akademis udah nggak ada bukan nggak ada sih, udah pindah ke tanggungan selanjutnya. Oh iya, kemarin kakak kan nggak bisa ngikutin. Coba kenalan lagi deh, Neza. Aku kenalan udah 4 kali tahu, Kak. Nggak apa-apa. Kami setiap hari kenalan memang agendanya. Ya kan guys? Hey, halo teman-teman. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Boleh pakai bahasa Jerman nggak apa-apa juga. Aku juga boleh. Udah lupa pelajaran kelas 10. Oke. Padahal bercanda ya. Bener-bener ada pelajaran kelas 10 coba. Oke. Halo Herma teman-teman. kayaknya sakit nih. Gimana next, Neza? Halo teman-teman, nama aku Neza Zahwa Devara Erwin, nama panjangnya. Nama panggilannya bisa dipanggil Neza atau Enciu. Aku dari SMA Negeri 4 Bandung, terus sekarang tinggalnya di Bandung. Apa ya, hobinya baca buku, masak, nyanyi, sama bikin kerajinan. Wis, mantap itu ya kan. Kak nyanyi. Iya, makanya itu. Nunggu ramai. Oke. Keep ya. Kita udah punya satu kontestan ini. Nanti udah punya 2 berarti. Herma sama Neza. Oke. Aku nggak bisa nyanyi, Kak. Oh iya. Herma Juri. kan podcast ya, podcast. Juri. Nggak bisa nyanyi mau jadi juri gimana sih? Oke, guys. Udah itu aja Neza? Udah gitu aja. Oke. Neza mau tanya dong. Boleh. Kamu anak keberapa dari berapa saudara? Anak kedua dari 3 bersaudara, semuanya perempuan. Sama dong. Oh iya. Wah, kita kebalikan ya. Kalau kakak itu anak pertama dan 3-3-nya itu enggak, Ding. 2 laki-laki, 1 cowok. Gimana kamu? Apa bedanya, Kak? Oh iya sama ya. Jadi kami 3 laki-laki, bodyguard orang tua. Oke, guys. Jadi ibu kakak di rumah tuh, for your information, my mother is the beautiful one in home. Jadi ibu kakak itu orang yang paling cantik di rumah. Belum ada yang bisa nandingin ya. Oke. Oh iya. Ayo guys, kita serang si Neza dulu untuk pagi ini biar nanti kita lebih akrab. Oh ya Neza, itu nama belakangnya nama orang tua ya? Nama ayah? Iya, nama keluarga. Oh, nama keluarga. Oke. Kalau arti namanya sendiri apa kira-kira? Kayak namanya ini enggak apa ya? Kayak apa ya? Enggak familiar gitu, kayak di lidah-lidah orang Indonesia gitu kan. Neza Devara. Apakah ada keturunan India atau gimana? Enggak ada. Tapi aku juga lupa. Aku sempat tahu arti nama aku, tapi aku lupa sekarang, Kak. Udah kayak ini ya, puitis ya. Sekarang nggak tahu Kak, besok lupa. Nggak tahu lagi kalau besoknya. Oke. Thank you Neza. Kamu lahir di Bandung ya? Kita siap-siapin dia, kita serang dia dengan pertanyaan unik kita ya, guys. Oke, kenal sama Bandung Bondowoso nggak? Kenal,
Tapi Dia memang foundernya Bandung atau gimana? kan kayaknya bukan deh, Kak. Soalnya kan Bandung Bondowoso itu di sama Roro Jonggrang. Itu adanya kan di Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Candi Prambanan. Kan jauh dari Bandung. Oh, kirain ada relationnya gitu. Dari Bandung, Bondowoso, sama Bandung gitu kan. Oke. Nggak tahu, kagak kenal juga. Aku Oke. belum lahir. Oh iya. Oke, next question dari teman-teman. Kayaknya Nandar pengen nanya nih. Silahkan Nandar. Oh iya, pengalaman menarik. Neza apa ya? So, what is your unique experience? Pengalaman menarik. Jangan, dia kayak mikir seolah-olah nggak punya pengalaman menarik atau pengalaman menariknya terlalu banyak ya. Apa ya? Paling bukan menarik sih, paling pengalaman yang berkesan. Aku Iya. ingatnya. Oke. Oke. Pengalaman berkesan itu yang kemarin aku udah ceritain. Aku kan ikut ekstrakurikuler pecinta alam di sekolah. Nah, pengalaman yang paling berkesannya itu pas aku ikut pendidikan dasarnya. Karena dari sana banyak banget yang yang berdampak banget sama aku gitu sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi jadi aku tuh pas lagi pendidikan dasar tuh awalnya kan berhenti di sekolah dulu, harus jalan sampai Lembang. Kalau ada yang tahu kalau ada di sini yang tahu Lembang. Sama. Aku Kak dari Zin. Lembang aku. Nah, iya. Aku dari Palembang. Beda lagi. Beda Boleh lagi lah, boleh. kisah pulau itu. Ada bang-bangnya. Terus kan Masuk. harus jalan. Harus pakai sepatu ceko yang suka dipakai satpam itu kan berat ya jalannya. Iya. Kayak harus jalan, terus pas di sana harus bikin bivak sendiri dari bahan dasarnya itu dari ranting pohon sama daun-daunan. Jadi buat tempat tidur sendiri. Terus harus makan juga harus nyari sendiri, nyari dedaunan, nyari binatang, nyari pas itu ada cacing tapi aku gak jadi makan cacing. Terus ada kelinci. Kelinci itu makanan yang paling enak di sana. Jadi kelincinya dari kelinci jadi, terus sama kan aku berdelapan sama teman-temanku, sama berdelapan itu ada kelinci jadi, kita sembelih, kita bersihin, kita olah, kita bakar, kita makan. Kayak gitu sih, soalnya bahan dasarnya kan disita sama panitianya. Bahan dasar yang udah kita bawa dari rumah itu sempat disita karena ada materi survival, harus survival di alam bebas. Terus harus nggak tahu mau panas, mau lagi hujan, mau gimana, harus tetap ngelakuin gitu, nggak ada kata malas-malasan, harus tetap ngadapin hari ini gitu. Terus apa lagi ya yang paling ada ini tuh, aku jadi belajar buat bersyukur saat lagi ada di kondisi yang nggak enak gitu. Bersyukur kalau di rumah bisa makan enak, makan ayam, makan nasi, sementara kalau di sana makan daun, makan apaan nggak jelas. Terus jadi lebih bersyukur. Terus saat aku lagi jalan di perjalanan kan itu kita pesertanya gak tahu ya itu berhentinya di mana, itu udah berapa kilometer kita gak tahu.
Jadi belajar buat sabar gitu, sama sabar. Terus saat udah sampai di depan, ngelihat ke belakang, kayak itu perjuangan yang udah kita tempuh gitu, kayak jadi apa ya, sabar, bersyukur, banyaklah rasanya campur aduk. Itu paling berkesan sih. Oke, Neza. Itu semakin memberitahu kita ya bahwa jalan-jalan itu enak. Memang bener guys, hidup itu kakak lebih suka jalan daripada lari ya. Karena hidup itu adalah perjalanan bukan pelarian. Asik. Udah pakai kacamata tuh live nih. Kak, nge-rap dikit. Hah? Janganlah. Janganlah, nanti makin terlihat keren. Astagfirullah. Oke, dan itu dari Neza. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi dari Neza? Ayo kita tanya dia dengan pertanyaan aneh yang biasa kalian lontarkan. Kalian ya. Kayak embel-embel kalian padahal. Oke. Tuh Dwi Fajar mau nanya tuh. Dwi, Kak mau tanya. Oke, siap Dwi, silahkan. Baru masuk nih, baru selesai ujian. Jadi Siap. mau nanya. Soal ujiannya Neza, jangan ditanya ke dia. first impression masuk kelas TOEFL gimana? First impressionnya apa ya? Kaget, soalnya kalian pada aktif gitu, pada apa ya? Terus bingung juga sih, bingung gara-gara dinosaurus. Terus itu bingung karena dinosaurus, terus kaget gitu, kalian pada aktif. Terus sempet kaget lagi juga pas aku ikut kelas pertama, yang joinnya tuh berapa ya? 3 orang, 4 orang. Aku tuh kayak, ini seginian, ini aku yang error atau memang pada berhalangan kayak gitu. Iya. Cuma teman-teman di sini asik sih. Kayaknya karena kalau aku boleh berasumsi ya, kayaknya karena teman-teman yang di sini tuh udah, kan kalian yang udah keterima SNMPTN. Nah, kalian tuh yang udah apa ya? Udah plong gitu. Kalau misalnya di kelas sebelumnya kan masih berjuang buat UTBK nih. Jadi mereka tuh masih ada fokusnya tuh masih ke UTBK. Jadi buat apa ya? Buat kayak ketawa-ketawa aja masih ada masih ada beban. Udah sih. Oke. Ketawanya gini ya? Jadi kayak ketawa setengah gitu ditimpa dengan beban yang terlalu berat. Oh tidak. Oke guys, enggak. Sebenarnya asyik tuh awalnya juga, jujur ya kakak tuh ngerasa awalnya tuh kami tuh agak garing dan gimana gitu kan. Terus kakak bangun apa ya, komunikasi, dan teman-teman di sini alhamdulillah pada mendukung gitu kan. Jadinya kita semua awalnya pasti ngaku semua yang di sini pasti malu-malu, diam-diam gitu kan. Kecuali Herman memang kayak gitu. Udah dia exception dah. Ya, Soalnya dia kecuali podcaster. Herman. Oke. Gitu guys. Jadi untuk Neza jangan kaget, dan untuk teman-teman lain, jadi hidup ini kejam, maka terbiasalah dengannya. Oke guys, itu dari Neza. Ada lagi yang mau ditanya dari Neza teman-teman? Semua harus nanya ya. Kalau gitu tadi Nandar udah, Dwi Fajar udah. Lauza tanya sesuatu ke Neza. Hal yang mau izin bertanya ya Kak. Iya boleh. Hal yang membuat Neza itu misalnya itu pengalaman yang terindah gitu bagi Neza gitu. Yang pernah Neza lalui selama hidup. Beautiful insane. Di rumah sakit. Aku suka bingung kalau ditanya kayak gini-gini. Kayak pengalaman tadi aja begitu. Hal apa
Yang terindah itu saat apa ya? Aku tuh teman-teman, aku tuh dulu nggak seperti ini, nggak apa ya? Mungkin kalian juga belum sepenuhnya mengenal aku, tapi dulu itu sekarang itu aku bisa bilang kalau diri aku tuh jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, pengalaman yang terindah itu saat aku tuh sudah apa ya? Udah beranjak dari sana gitu. Karena apa ya? Udah beranjak dari sana, sekarang hidup aku lebih apa ya? Lebih aku punya tujuan, aku punya prinsip, aku punya segala sesuatu yang sebelumnya itu aku nggak punya gitu. Jadi aku hidup gitu kayak let it flow aja. Tapi kalau sekarang lebih terus lebih ada tahu gitu mau kemana. Terus yang paling indah lagi saat aku bisa menerima diri aku dengan segala kekurangan yang aku punya, dengan segala kesalahan yang telah aku perbuat, aku bisa menerima, aku bisa jauh lebih baik, berusaha untuk jauh lebih baik, dan aku bisa cinta sama diri aku sendiri. Karena aku bahkan dulu suka underestimate diri aku sendiri karena orang-orang sekeliling aku underestimate. Tapi kalau sekarang ya orang lain underestimate, yang tahu diri aku cuma diri aku sendiri gitu. Aku bakal buktiin aja nanti gitu. Kayak gitu sih paling. Kayak gimana Lauza? Terjawab? Udah, Kak. Makasih, Oke. Nisa. Makasih Lauza. Oke. Iya benar ya. Hal paling indah itu ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya gitu. Jadi dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Kenapa sih gitu kan? Iya, coba kita belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah, dari orang yang paling membencinya gitu kan, memusuhinya, jadi orang yang paling dekat dengannya gitu kan. Dari orang yang bahkan dengan apa ya? Kayak Umar bin Khattab misalnya. Dia itu pembunuh yang ulung gitu kan. Jadi dengan namanya aja itu, dengar namanya aja orang-orang di sekitaran sana gitu kan. Di Arab-Arab itu udah pada getar gitu. Gitu. Apalagi jangankan manusia ya, setan juga getar dengan namanya. Jadi setan yang bisa buat orang marah ini. Dia takut kalau Umar marah gitu. Nah, tapi apakah Umar bin Khattab itu pernah lupa? Apa dia pura-pura lupa gitu kan? Kayak jadi mahen gitu, pura-pura lupa dengan masa lalunya? Enggak, guys. Jadi Umar bin Khattab itu dia menerima dirinya gitu kan, bahwasanya dulu dia adalah seorang pembunuh gitu kan, seorang musuh Islam yang besar, tapi sekarang dia tahu kalau yang dia lakukan salah itu, dan dia mencoba menerima dirinya, dan dia menerima Islam dengan baik kayak gitu. Sehingga ketika apa ya, hal baik, hal positif ditambah lagi hal positif, hasilnya makin positif. Jadi intinya nggak apa-apa kita ngakuin kita pernah salah gitu kan, atau lebih untuk memilih untuk tidak menceritakannya ke orang lain, kita menyimpannya sendiri, nggak apa-apa gitu. Jangan bilang sama orang yang kena apa ya, punya masalah itu, ih gila banget lu dulu kayak gini. Guys, udah jangan diungkit-ungkit lagi gitu kan. Setiap orang pasti punya masa lalu yang buruk yang nggak mau diungkapkan oleh orang lain, bener nggak gitu kan. Siapa sih yang nggak punya salah gitu kan, siapa sih yang nggak pernah dosa gitu kan. Jadi ya santai aja, karena perjuangan untuk bisa sampai di titik ini itu udah berat banget kayak gitu. Perjuangan kita bisa sampai pada titik ini itu udah sangat luar biasa. Kita kan nggak pernah tahu kan gimana sulitnya orang itu berjuang untuk bisa berada pada titik yang dimana dia sekarang gitu. Jadi, dan jangan pernah lupa bahwa roda itu pasti berputar. Mungkin ada saatnya kita sekarang di atas gitu kan, besok mungkin di tengah, besoknya mungkin di bawah. Tapi kalau di bawah terus, lihat-lihat bannya, nanti bannya bocor nggak ya gitu. Oke guys, jadi seperti itu. Mungkin itu dari Neza. Sekarang Hilma boleh nanya ke Neza sama Herma ya nanti. Herma udah belum sih?
Belum. Oh, udah ya. Oke, sekarang Hilma. Setelah Hilma kita lanjut. Neza mau Tanya. tanya. Boleh. Mau tanya apa? Kamu tuh tadi tuh jalan dari mana sampai ke Lembang tuh? Dari Bandung kota? Dari apa ya? Kamu tahu ini enggak? Pascal 23. Pascal 23. Wah, jauh. Lumayan ya. Nah, pertanyaannya, apa tuh? Kecepatan rata-rata. Tapi enggak. Kecepatan rata. Siapa penjual air minum? Itu loh, Neza, perasaan pertama kamu waktu masuk ke hutan harus survive itu loh, yang ketemu kelinci, terus makan kelinci itu. Padahal kan kalau misalnya, gitu kok berani gitu, maksudnya tuh perempuan, ya, maksudnya tuh ketika survive itu loh, tiba-tiba makan kelinci gitu. Aku tuh pas itu mikirnya kan di sana tuh aku tujuannya untuk dapat shell kuning. Nah, di shell kuning ini nanti tanda kalau aku bakal naik jadi dewan pengurus. Nah, aku tuh karena mikir ya tujuannya itu, berarti aku harus ngelewatin ini gitu. Aku harus ya disuruh cuma ada makan ini, ya udah makan ini gitu. Soalnya pas itu kan belum makan, daripada aku nggak makan, mending ya udah nggak apa-apa makan kelinci. Berapa hari di sana, Niza? 5. Oh, 5 days? Wow. Beda dikit sama kakak. Kakak seminggu. Oke. Nah, ini kan Neza pecinta alam ya, gitu kan. Gimana sih cara kita mencintai alam? Apakah dengan bilang I love you nature gitu kan? Itu kita sudah mencintai alam, atau kita pakai baju aku cinta bumi gitu? Apakah itu udah termasuk cinta alam, atau ada hal-hal lain yang harus kita lakukan untuk bisa mencintai alam? Sebenarnya dari ini sih bukan menggaung-gaungkan I love nature kayak gitu-gitu, enggak sih. Harus ada aksinya. Oke. Gimana Kayak tuh? misalnya mulai dari mengurangi sampah plastik juga udah mencintai alam kalau menurut aku. Oke. Dari terus membuang sampah pada tempatnya, terus enggak apa ya, yang suka ini loh, yang suka motongin bunga kayak gitu, kalau bisa jangan. Terus yang lebih besar lagi yang suka ngundulin hutan, nggak boleh kayak gitu. Cuman emang apa ya, kalau aku lihatnya memang pemerintah aja kadang suka merusak alam gitu Kak. Jadi mulai paling yang bisa kita lakuin dari ngurangin sampah plastik, dari kita yang tadinya pakai kresek jadi pakai tote bag misalnya, atau bawa tumbler, jangan beli air kemasan. Kayak gitu sih yang paling kecil-kecil. Oke, terima kasih. Dimulai dari ya. Oke, start from here and right now. Jadi guys, benar sih, banyak banget gitu kan. Tanpa kita sadari, kalau kita nggak peduli gitu kan, dan kita nggak ngajak orang-orang terdekat kita peduli, bumi ini benar-benar udah semakin tua gitu kan. Kasian gitu, udah semakin tua, dan kalau kita nggak benar-benar melakukan upaya yang konkret untuk bumi ini, ya udah gitu. Kita nggak tahu masa depan anak cucu kita itu kayak gimana nanti. Apakah mereka masih merasakan oh ini yang namanya kupu-kupu gitu. Apakah mereka masih bisa melihat kupu-kupu, ataukah mereka masih bisa melihat ulat bulu dan sebagainya. Ya, tentang hukum alam dan sebagainya gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngejaga, ya udahlah. Siap-siap aja, mereka nggak bakal tahu itu. Gitu. Jadi dimulai dari hal kecil dan dimulai dari sekarang. Tentunya dari kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Gitu ya guys.
Soalnya bener deh, saat kakak ke hutan gitu kan, padahal di hutan gitu kan nggak mungkin orang hutan yang bawa makan snack gitu kan, bacanya Jets kayak gitu, atau apa ciki-ciki gitu, tiba-tiba sampai di hutan gitu kan sayang banget ya gitu. Dan sampah plastik itu sendiri bakal terurai sekitar 150 tahun, dan tapi itu nggak benar-benar terurai, dia cuman berubah jadi dari partikel makroplastik gitu kan, plastik yang besar jadi mikroplastik. Nah, makanya kalau kita lihat di seorang peneliti Jepang namanya Kanzen, dia itu meneliti tentang mikroplastik gitu kan di dalam ikan. Hampir ada 7 dari 10 ikan yang dia uji, ternyata di dalam tubuh ikannya itu udah terdapat mikroplastik. Dan dia juga ngambil sampel dari kotoran manusia, dan di kotoran manusia yang orang Jepang itu kan suka makan sushi itu ya, yang ikan salmon dan sebagainya gitulah. Nah, jadi di dalam tubuh ikannya itu juga ada partikel mikroplastik, dan di kotoran manusianya juga udah ada mikroplastik. Jadi kalau memang sayang sama diri sendiri, maka sayangilah alam dengan membuat program yang nyata. Sama kayak aku sayang ibu gitu kan, aku sayang ini. Kalau cuman kata-kata doang mah semua bisa gitu kan, tapi coba deh buktiin gitu, konkretin gitu teman-teman. Oke, jadi hari ini temanya dadakan, temanya alam ya. Oke, nanti nama Neza kakak buat Neza alam di sini. Oke. And then I think that's enough from Neza. Okay, we goes to Nandar. Nandar, hello. Hello Kitty. I'm trying Duha again apa sih maksudnya? I'm trying Duha dulu Kak. Oke, siap. Iya Kak. Kirain lagi sholat duha ini lagi ngomong. Enggak, lagi sholat duha. I am praying duha katanya soalnya. Oke. Oke, kita lanjut ke Her. How was your day? Ini macet-macet atau memang kakak yang macet ya? Halo? Halo, emang macet di aku kayaknya, Kak. Oke. How was your day? Kak? Tadi udah nanya. Enggak. Sekarang giliran kamu, bukan nanya ke Neza lagi. Enak aja. Kenalan untuk Neza. Bukan. How was your day? How are you? How are you today? Fine, thank you. And you? Kak, putus-putus serius. Oh ya, it's okay. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Oke, kalau gitu ini aja ya. Kita langsung aja coba buka grup ya teman-teman, grup WhatsApp-nya. Nah, di situ udah kakak kirimin conversation. Jadi lebih panjang pembukaannya ya ternyata ya. Kita buka grup. Nah, itu ada 2 conversation. Di sini kan ada 4 orang, ada 5 orang, 6 orang sama kakak. Kita bagi-bagi 2. Kakak mau pasang-pasangin ya. Oke, yang dari sini ada Herma sama Hilma. Hello Hilma, could you hear my voice? Bisa, Kak. Hilma? Oke, bisa. Hilma ngomong tapi di mute coba. Kocak banget. Oke. And then next Lauza sama Neza. Terus kakak sama Nandar. Kalau Nandar belum bisa nanti kakak sama semuanya. Nah, untuk pertama Herma sama Hilma itu start from the waiters. And then Lauza and Neza the hospital. Okay? Okay. Okay, 3, 2, 1 and close the door. Langsung. Iya. The waiters. Hello, can I get you both any drinks and meals? Yes, I would like an iced coffee, please. I like to have a green tea latte. What do you want to eat, Ola? I think I will have the steak with fresh and mixed vegetables. Me too.
How do you want to steak cooked? Rare, medium, or well done? Medium for both of us. Your meals will be here shortly. Oke, thank you Herma. 2H ini. Ada. Oke, thank you. Oke, then next we goes to the next. Selanjutnya, Nandar dari bawah. Kameranya kayak dari ini ya, kamera CCTV tersembunyi gitu dari bawahnya. Oke, untuk selanjutnya dibalik ya, Hilma sama Herma. Berarti Hilma jadi waitersnya, tapi nanti sesi selanjutnya. Sekarang kita ke hospital. Oke, Neza and Loza, 3, 2, 1, close the door. Oke. Lauza, Neza dulu aja deh kalau gitu. Neza jadi waiters. Neza jadi dokter. Loza jadi crew. hello, what seems to be the problem? Since yesterday, I have a really bad cold and also got a headache. How long have you been having all these symptoms? I have them about 3 days now, but since yesterday, it becomes a lot worse. Well, it sounds to me that you have got flu. You must take 2 aspirin with water every 6 hours. Also, you must drink lots of fluid. Thank you, doctor, for your time. You're welcome. Book another appointment if you are still sick next week. Oke. Thank you, Neza and Lauza. Wih, mantap ya. Herma, Hilma, Neza, Lauza. Wih, Nandar Zain. Kita aneh sendiri ini ya, Nandar. Oke, Nandar. 3, 2, 1, close the door. Mulai dari kakak ya. Oke, Kita Kak. yang the waiter saja. Oke. Oke. Hello, can I get you both any drinks and meals? Yes, I would like an iced coffee, please. I like to have a green tea latte. sorry. Kocak ini. I like to have a green tea latte. What do you want to eat, Ola? Oke ya. Kakak Zain ya. I think I will have the steak with fries and mixed vegetables. Two. How do you want a steak cook, rare, medium, or well done? Medium for both us. For both of us. Oke. Oh, ternyata ini ada 3 orang ya? Nggak sadar kakak. Iya, 3 orang, Kak. Oke. Your meals will be here shortly. Udah, Kak. Udah ya. Sorry. Ternyata ada 3 orang guys. Kita bacanya tuh cuman AB doang. Kakak yang salah, sorry ya. Nah, kalau gitu di sini kakak garis bawahin ya. Tadi kita banyak yang salah, terutama kakak itu di latte. Latte tadi kakak kira itu T-nya 1 jadi late. Masa kopi late, late. Terlambat. Oke, kemudian tadi ini ya, meals. Meals di sini tuh kan ini daging ya gitu. Jadi ya nggak sih, mealsnya daging nggak sih? Makanan gitu intinya kan, cemilan-cemilan, makan makanan. Nah, bukan bacanya itu meals, bukan meals gitu. Karena kalau meals nanti itu kayak satuan jarak gitu. Kemudian apalagi ya, what do you want to eat? Enggak, I will steak, fries, and mix vegetables. How do you want steak or coffee? Oke, di bagian yang pertama insya Allah kita aman. Nah, di bagian kedua ini tadi kakak dengar ada since. Nah, kalau since itu artinya sains gitu kan. Kalau sejak itu since yesterday gitu. Oke, jadi catatannya di situ. Kemudian itu juga headache. Bukan headache gitu. Headache, tapi headache. Symptoms itu kayak
apa ya, gangguan atau ciri-ciri atau yang menunjukkan kalau dia tuh sakit, kecenderungan gitu. Kemudian nah, fluids itu I-nya nggak kebaca, fluids. Oke, I think cuma itu. Sekarang kakak mau satu-satu deh sama teman-teman ya. Kita mulai dari, kita pakai yang the hospital aja. Oke, sekarang tadi yang dimulai dari Hilma sama Herma kalau gitu. Nah, tapi dibalik ya. Yang pertama Hilma. Hello, what seems to be the problem? Since yesterday, I have a really bad toothache and also got a headache. Okay. How long have you been having all these symptoms? I have them about 3 days now, but since yesterday, I becomes a lot worse. Well, it sounds to me that you have got flu. You must take 2 aspirin with water every 6 hours. Also, you must drink lots of fluids. Thank you, doctor, for your time. You're welcome. Book another appointment if you are still sick next week. Oke. Kok jadi 6 ya? Thank you, Herma. Thank you, Hilma. Ya, Herma, Hilma. Dasar kalian. Jadi guys, oke, Neza Dakor. Nah, di sini cough itu bacanya kan artinya batuk ya. Jadi cough bacanya, bukan cough atau cough kayak gitu. Sama kayak verb 2 dari fight itu kan bacanya fove. Mana fight itu dibaca kalau fight